Yair Lapid selaku pemimpin oposisi Israel mengusulkan agar Mesir mengelola Gaza selama 15 tahun. Usulan itu tak cuma-cuma, ada imbalannya yaitu utang luar negeri Mesir akan dibatalkan. Mengutip Tribun News pada 27 Februari, hal itu diutarakan Lapid dalam unggahannya di X pada 25 Februari 2025. Lapid menerangkan bahwa rencana pasca perang Gaza itu telah ia sampaikan kepada Washington, di mana mengusulkan agar Mesir memikul tanggung jawab atas Gaza selama 15 tahun. Sementara pada saat yang sama, utang luar negerinya sebesar 155 miliar dolar akan dibatalkan oleh masyarakat internasional. Mengetahui kabar tersebut, pihak Mesir lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri Tamim Khalaf bersuara. Dia memberikan penolakan atas usulan Lapid tersebut dengan menganggapnya sebagai tak dapat diterima. Gagasan Lapid dari pihak Israel disebutnya sebagai gagasan yang menyimpang dari pendirian Mesir dan Arab tentang Gaza. Adapun pernyataan itu dilontarkan sehari setelah pemimpin oposisi Israel Yair Lapid melontarkan gagasan tersebut. Hamas disebut telah mengatur ulang barisan menjadi unit-unit tempur baru. Bahkan juga diklaim belum memakai semua kekuatannya selama perang di jalur Gaza. Mengutip Tribun News dan Yediot Ahronot pada 27 Februari, hal itu diutarakan oleh seorang pejabat Israel dan sumber IDF pada Selasa 25 Februari dengan tanpa disebutkan namanya. Dilaporkan bahwa Hamas di jalur Gaza telah mengatur ulang barisan mereka menjadi unit tempur baru. Menyebut bahwa ribuan pejuang Hamas masih ada di lokasi pertempuran dan tidak meninggalkan jalur Gaza Utara. Selain itu, Hamas juga diklaimnya belum mengerahkan kekuatan penuh sebanyak 30.000 tentaranya selama pertempuran sebelumnya. Laporan juga menjelaskan bahwa Hamas yang juga memiliki sayap militer itu telah mempelajari pelajaran dasar dari operasi militer darat Israel sebelumnya. Sumber-sumber militer IDF mengatakan bahwa selama masa gencatan senjata, Hamas mendapatkan kembali kendali atas lembaga-lembaga sipil, mulai membangun kembali sistem perpajakan untuk membiayai gaji para anggotanya dan menggunakan pemerintahan sipil untuk membangun kembali kekuatan militer dan ekonominya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan 3.000 personil untuk menjaga pos pemeriksaan menuju Yerusalem Timur dan Masjid Al-Aqsa selama bulan puasa. Secara tak langsung Netanyahu telah berencana untuk membatasi akses jamaah yang akan melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa selama Ramadan. Mengutip Tribun News pada 27 Februari, hal itu diungkap Netanyahu seusai gelar pembicaraan dengan IDF, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Israel, Shin Bet, dan Layanan Penjara Israel. Rencana itu disepakati Netanyahu bersama dengan Komite Israel, di mana hasilnya adalah sepakat membatasi ketat kompleks Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan. Dengan begitu, Komite Islam Kristen untuk dukungan Yerusalem dan situs suci bersuara, menyatakan bahwa keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 1967 itu merupakan tindakan yang berbahaya. Tak sebatas itu, juga diklaimnya akan memicu provokasi terhadap perasaan umat Islam. Juga disebut sebagai pelanggaran mencolok terhadap status hukum dan sejarah Masjid Al-Aqsa, serta penahbisan kendali Israel atas tempat suci. Sebagai informasi, Anadolu melaporkan bahwa selama pembatasan berlaku, hanya 10.000 warga Palestina yang diizinkan. Pemberian izin hanya akan disetujui jika otoritas negara itu memberikan persetujuan. Ex-Jenderal Israel Brigadir Jenderal Yoshi Sariel mengklaim bahwa militer Zionis lumpuh dan alami kegagalan total saat Perang 7 Oktober 2023 silam. Mengutip Tribun News pada 27 Februari, hal itu diutarakan oleh mantan Komandan Unit Intelijen 8.200 militer Israel dalam sesi wawancara pada 25 Februari di Pangkalan Palmachim. Ia mengaku bahwa pasukan Israel mengalami kegagalan total saat Hamas menyerang 7 Oktober lalu. Bahkan Yoshi Sariel menyebut militer Zionis itu telah lumpuh. Di luar itu, Sariel mengaku bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Ia pun mengaku bahwa apa yang terjadi tidak dapat dibatalkan dan tidak bisa dengan meminta maaf atas kegagalan itu.
Sariel juga melontarkan kritikan keras terhadap mantan Kepala Staf Israel Herzi Halevi dengan menyatakan bahwa meski banyak warga sipil dan personil keamanan bergerak sebagai respons terhadap serangan, militer tetap tidak bergerak. Sariel menyimpulkan bahwa peristiwa 7 Oktober bukanlah insiden yang berdiri sendiri, tetapi merupakan tanda kegagalan struktural yang mendalam dalam militer Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal Gaza harus didukung dan dilaksanakan. Bahkan Netanyahu menyebut bahwa Gaza adalah penjara terbuka terbesar di dunia. Mengutip Tribun News pada 27 Februari, hal itu diutarakan Netanyahu dalam pernyataannya pada Rabu 26 Februari 2025. Ditekankan oleh Netanyahu bahwa semua orang menyebut Gaza adalah penjara terbuka terbesar di dunia, sehingga pihaknya mengklaim akan membiarkan penduduk di sana pergi tanpa membayar apapun. Netanyahu menyebut bahwa rencana itu bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada penduduk jalur Gaza untuk meninggalkan tanahnya. Mengingat bahwa tujuan utama Israel adalah melenyapkan Hamas, memulangkan para tahanan, dan memastikan bahwa jalur Gaza tidak akan menjadi ancaman bagi negara tersebut di masa mendatang. Seraya bahwa Israel berupaya mengubah wajah Timur Tengah. Dengan begitu Netanyahu menyatakan bahwa rencana Trump untuk jalur Gaza tersebut harus didukung dan dilaksanakan. Herzi Halevi menegaskan bahwa kekuatan militer Mesir akan menjadi kekhawatiran bagi Israel, menyebut bahwa Mesir memiliki persenjataan yang canggih dan kekuatan yang besar. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Februari, hal itu diutarakan oleh Halevi dalam wawancara dengan Channel 14 Israel beberapa waktu lalu. Halevi menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya kekuatan militer Mesir, menyebutnya memiliki persenjataan yang canggih dan kekuatannya yang besar. Selain itu, Halevi juga menyatakan bahwa Israel sangat khawatir tentang hal tersebut. Tak hanya memiliki pasukan yang besar, namun juga dilengkapi dengan sistem tempur canggih, pesawat terbang, kapal selam, kapal perang, dan tank modern bersama dengan sejumlah besar pasukan infanteri. Meskipun ia mencatat bahwa Mesir saat ini tidak menimbulkan ancaman bagi Israel, ia memperingatkan bahwa situasi dapat berubah dalam sekejap jika terjadi pergantian kepemimpinan. Puluhan sandera Palestina yang dibebaskan pada Kamis 27 Februari disambut di Ramallah. Di sisi lain, Hamas menyerahkan keempat jenazah sandera tanpa upacara dan jauh dari media. Mengutip Palestine Chronicle pada 27 Februari, hal itu terlihat dari video yang dibagikan dalam Telegram Al-Quds pada 27 Februari 2025. Dikabarkan bahwa penyerahan jenazah 4 tahanan Israel di Khan Younis, Gaza Selatan berlangsung tanpa upacara dan jauh dari media. Media Israel melaporkan bahwa tentara Israel menerima jenazah keempat tawanan dari Palang Merah di perlintasan Karim Abu Shalim. Khan mengklarifikasi bahwa tim forensik Israel sedang mempersiapkan identifikasi awal jenazah para tahanan Israel. Sementara itu, resepsi publik diadakan di pusat kota Ramallah untuk 37 tahanan Palestina yang dibebaskan dari total 42 tahanan yang dibebaskan dalam gelombang pertama kesepakatan pertukaran ke-7. Sebuah bus Palang Merah membawa sejumlah tahanan yang dibebaskan dari penjara Over ke Ramallah di tepi barat di bawah tindakan pengamanan ketat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.